Let me look at the time. It's 10:45. Let's try to finish 12:15. Kita coba untuk selesai jam 12.15. Terlalu lama? Apakah terlalu lama? Boleh tahan. Oke, perut diam. Saya beritahu perut untuk diam. Sampai 12:15. Kalau diperpanjang lagi, diam juga. I'll try to make it by 12. Saya berusaha untuk selesai pada waktu itu. So we must educate our mind to see what we hear. Jadi kita harus mendidik pikiran kita dengan apa yang kita dengar. Why? Mengapa? So that when God speak to us, we make it more real in picture form and in feeling form, so that we don't forget. Supaya ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita bisa memunculkannya dalam pikiran dan gambaran kita sehingga kita tidak mudah lupa. Because Jesus said the words that I speak is spirit and life. Karena Yesus berkata bahwa firman yang aku ucapkan adalah roh dan hidup. So when God is speaking to us, it have to be deeply rooted in our spirit. Jadi ketika Allah berbicara kepada kita, itu harus tertanam, berakar kuat dalam roh kita. Only when it is deeply rooted, faith will rise. Hanya ketika itu sudah berakar kuat, maka akan muncul iman. But there is a possibility. Tapi ada kemungkinan lain. Where God speaks to you. Ketika Allah berbicara kepadamu. And then your mind is influenced by the environment. Dan pikiranmu agak terpengaruh dengan kondisi di sekitar. By your circumstances. Oleh keadaan di sekitarmu. By the problems that you're facing. Oleh masalah yang kau hadapi. This all become limitations. Semua ini menjadi penghalang-penghalang. Speaking to you that it is not possible. Berbicara kepadamu bahwa hal itu tidak mungkin. So the rhema word or the spoken word of God fell at first in good ground. Maka kata-kata rema atau ucapan Allah itu semula jatuh di tanah yang subur. Like a seed falling on good ground. Seperti benih yang jatuh di tanah subur. It will bear fruits. Maka akan menghasilkan buah. But if it is not rooted on the good ground. Tetapi kalau tidak berakar di tanah yang baik. It will move to the thorny ground. Maka akan berpindah ke tanah yang penuh semak duri. What do you mean by thorny ground? Apa yang dimaksud dengan tanah bersemak Many duri? other thoughts and feelings that are against what God said. Banyak pikiran dan perasaan yang bertentangan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Like Jesus talk about the sower. Itu sama ketika Yesus memberi perumpamaan tentang penabur benih. Some seeds fell on good ground, some seeds on thorny ground, some on rocky, and some on the wayside. Beberapa benih jatuh di tanah yang subur, beberapa di semak berduri, beberapa di tanah berbatu-batu dan tanah yang gersang. So you can see 4 different stages. Jadi kita lihat ada 4 tingkatan yang berbeda. The same seed that fall on the good ground now move to the rocky, the thorny, and to the rocky, and to the wayside. Benih yang sama yang semula jatuh di tanah yang subur berpindah ke tanah yang bersemak duri, kemudian ke tanah yang berbatu-batu dan akhirnya ke pinggir jalan. Why? Mengapa? Number 1 is because our mind is not fully renewed by God's word. Yang pertama adalah karena pikiran kita tidak sepenuhnya diperbarui oleh firman Tuhan. So the information and the thoughts in the mind is not able to strengthen what we receive from God. Sehingga informasi dan pikiran dalam pikiran kita tidak bisa menguatkan apa yang kita terima dari Tuhan. Sometimes you see in a church committee, the pastor hear from God, but the committee did not hear from God. Kadang-kadang kita melihat dalam kepengurusan gereja, hamba Tuhan pendeta menerima dari Tuhan, tetapi pengurus-pengurus yang lain tidak mendengarnya. Especially the bendahara. Khususnya bendahara. We don't have enough money. Kita tidak punya uang yang cukup. How can God speak to you to buy a new land? Bagaimana mungkin Tuhan berbicara kepadamu untuk membeli tanah This is baru? ridiculous, nggak masuk akal. Ini mungkin lelucon dan tidak masuk akal. So the bendahara will move by natural information. Jadi bendahara mulai bergerak dengan informasi yang natural. The pastor will move by what God said. Dan pastor ini bergerak dengan apa yang Tuhan
katakan. What do you think will happen in the committee? Tahukah engkau apa yang akan terjadi dalam kepengurusan? If it is a democratic committee, Kalau ini adalah sebuah kepengurusan yang demokratis, they will vote the pastor out of the church. mereka akan mengusir pendeta ini keluar dari gereja. Or the pastor have to fast and pray. Atau pendetanya harus berdoa dan berpuasa For the committee also to hear what God is speaking. agar pengurus-pengurus boleh juga mendengar apa yang Tuhan katakan. But I'm sure in your churches you don't have that problem. Tapi saya yakin di gerejamu tidak ada masalah ini. It's only in our churches in Singapore. Ini hanya terjadi di gereja kami di Singapura. Amen. Amin. Oh, nggak ada amin. Oh, same devil. Jadi si jahatnya sama, iblisnya sama. It's different faces but same devil. Wajahnya berbeda tetapi iblisnya sama. So you see, one is receiving a spoken word of God, which we call rhema. Jadi kita lihat di sini ada satu orang yang menerima firman Tuhan yang kita sebut sebagai rema. The others are not hearing, though they are hearing from the circumstances. Yang lain lagi tidak mendengarnya dan mereka itu mendengar dari lingkungannya sekitar mereka. So you see there's so many limitations Jadi kita lihat begitu banyak halangan-halangan that will squeeze what God said and possibly remove the rhema that you receive. yang menekan apa yang Tuhan katakan dan kalau mungkin menyingkirkan rema itu dari hidupmu. The question is, if God speak to you, can it disappear from you? Pertanyaannya adalah kalau Tuhan berbicara kepadamu, apakah itu bisa juga diambil daripadamu? Can. Bisa. By your unbelief, Yaitu dari ketidakpercayaanmu, by the doubts that you have. dari rasa ragu-ragu yang kau So miliki. what God speak to you can disappear. Jadi apa yang Tuhan katakan itu bisa diambil. When I was trying to believe God for a baby, Ketika saya berusaha untuk mempercayai Tuhan untuk punya seorang baby, this is 32 years ago. ini terjadi 32 tahun yang lalu. That means I married for 32 years. Itu berarti saya sudah menikah selama At the 32 time when I tahun. got married, Pada hari ketika saya menikah, my wife had many miscarriages after the marriage. istri saya mengalami keguguran setelah pernikahan kami beberapa kali. So doctor told us, the specialist doctor, after the test, he said her womb is so weak, cannot carry more than half kilo. Dan dokter spesialis berkata bahwa rahim istri saya itu begitu lemah, tidak bisa menahan berat yang lebih dari setengah kilo. And if she become pregnant again, she might die. Dan kalau dia mengandung lagi, dia bisa mati. I told my wife, you are my baby, I don't want any baby. Saya berkata kepada istri saya, engkau yang menjadi baby saya tidak mau punya baby lagi. My wife said, no way, I want to have children. Istri saya berkata, tidak, bagaimanapun saya ingin punya anak. So I went to God desperately to pray. Jadi saya pergi kepada Tuhan dengan penuh terdesak. Now berdoa. listen very carefully. Dengarkan dengan hati-hati. In my mind, I received a word from the specialist doctor. Dalam pikiran saya menerima kata-kata dari dokter spesialis. You know why I must draw on the board? Saya harus gambarkan di papan ini So that you will picture it in your mind. supaya engkau bisa menggambarkannya dalam pikiranmu. So it will be easier for you to remember. Supaya lebih mudah bagimu untuk mengingatnya. Now I have to picture where my pen went on. Okay, this is my mind. Ini adalah pikiran saya. I don't know how the mind look like. Saya tidak tahu bagaimana pikiran itu. It has like Gambarnya. 3 parts, all like worm like that. Saya tahu ada 3 bagian, semuanya seperti ular. The doctor said to me, my wife cannot have a child. Dokter berkata istri saya tidak bisa punya anak. The womb cannot carry more than half a kilo. Rahim tidak bisa menahan lebih dari setengah kilo. It is best that you don't have baby at all. Adalah lebih baik kalau engkau tidak pernah punya anak. Because the next time she's pregnant, it is dangerous for her life. Karena kalau dia mengandung lagi itu berbahaya bagi hidupnya. When medical specialists tell you that, what will happen to you? Kalau dokter spesialis berkata itu kepadamu, apa yang akan It terjadi? will become like rhema, Itu akan terjadi seperti rema, like the spoken word of God. seperti perkataan dari Tuhan. So now in my mind, I have a stronghold here.
Jadi dalam pikiran saya punya satu lubang yang besar, yang kuat di sini. What is this stronghold? Apakah lubang yang kuat ini? Ini sudah ada akarnya. Ini sudah ada akarnya. Mungkin ada buah-buahnya. Okay. The root in my mind is I cannot have a child at all. Akarnya ini berkata bahwa saya tidak akan mungkin bisa punya anak. Okay, then I and my wife start fasting. Maka saya dan istri saya mulai berpuasa. Fasting and praying. Berpuasa dan We berdoa. both fasted nearly 60 days. Kita berpuasa hampir sampai 60 hari. Every day I spend 3-hour prayer. Setiap hari saya menghabiskan waktu 3 jam untuk Meditating berdoa. on God's word. Saya merenungkan firman Tuhan. And slowly this start to disappear. Dan perlahan-lahan ini semua mulai menghilang. All the roots start to disappear. Akarnya mulai menghilang. And then this also start to disappear. Dan ini semua mulai menghilang. And then the word of God came to me. Kemudian firman Tuhan datang kepada saya. You shall be fruitful and you shall multiply. Engkau harus berbuah-buah dan engkau harus bertambah. I will give you a generation from your family. Saya akan memberi engkau sebuah generasi bagi keluarga. You will receive a baby. Engkau akan menerima seorang And the Holy Spirit did the scanning before the conception. Dan Roh Kudus itu mengadakan scanning sebelum terjadinya pembuahan. Wah, itu luar biasa. Untuk dokter ahli saja boleh. Yesus Kristus lain nggak boleh. Belum hamil boleh scanning, laki atau perempuan. Amin. So God said, I will have a baby boy. Jadi Tuhan berkata saya akan punya anak laki-laki. So by prayer and fasting, jadi dengan berdoa dan berpuasa, by continuous meditation on God's word, dengan terus-menerus merenungkan firman I Tuhan, receive healing. saya melihat kesembuhan. The doctor said cannot have a child. Dokter berkata tidak bisa punya anak. Now God said I can have a child. Sekarang Tuhan berkata saya bisa punya anak. I have a different stronghold now. Sekarang saya punya suatu pegangan yang lebih kuat. It says that I can have a child. Itu berkata saya bisa punya anak. I can have a boy child. Saya bisa punya seorang anak His laki-laki. name shall be called Joshua Emmanuel Amos. Namanya akan disebut Joshua Immanuel Amos. God through the prophet, knowing that God is with us, give me faith to believe for a boy. Tuhan melalui nabinya mengatakan Tuhan beserta dengan kita dan akan memberikan seorang anak yang beriman kepada Allah. With faith. That's a Dengan meaning. iman itu artinya. So doctor said cannot have a child. Jadi dokter Impossible. berkata tidak mungkin punya anak. Half kilo also cannot carry. Bahkan setengah kilo saja tidak bisa ditahan. But the Rhema word came, you will have a child. Tetapi firman Rema berkata engkau akan mempunyai. How did I prepare myself? Bagaimanakah saya mempersiapkan diri saya? 3 hours prayer every day. Setiap hari berdoa 3 jam. Meditating on God's word. Merenungkan firman Tuhan. And the word of God came more and more, Rhema come. Dan firman Tuhan datang lebih banyak lagi, Rema lebih Pull banyak. out what the doctor said. Yang mencabut apa yang dokter katakan. As long as what the doctor said is rooted in my mind, I cannot have victory. Kalau kata-kata dokter itu masih berakar dalam pikiran saya tidak bisa menerima As apa. long as I'm doubting, Selama I saya cannot get it. masih meragukan, saya tidak bisa menerima. So the wrong seed must come out and the right seed must go into my mind. Jadi benih yang salah itu harus keluar dan benih yang benar harus masuk dalam pikiran saya. Then I said, Lord, how to strengthen my faith? Jadi saya bertanya, Tuhan bagaimana saya harus menguatkan iman saya? I go and buy a photograph of a baby boy. Saya pergi dan membeli sebuah foto seorang bayi laki-laki. And I paste it on my bedroom. Dan saya tempel itu di kamar tidur saya. And every morning I wake up, Setiap pagi ketika saya bangun, I look at the baby boy. saya melihat pada foto bayi itu. Hallelujah. Saya berkata, haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus For Joshua. untuk Joshua. And I lay hands on my wife. Dan saya menumpangkan tangan atas Be istri saya. healed. Disembuhkan. Be pregnant. Engkau akan mengandung. Be healed in your womb. Disembuhkan dalam Every rahimmu. day. Setiap hari. You can ask my wife. Engkau bisa tanya kepada istri She will tell saya. you. Dia akan memberitahumu. After 60 days she was pregnant. Setelah 60 hari dia mengandung. Because the faith became strong. Karena iman itu menjadi kuat.
become a stronghold. menjadi sebuah pegangan yang begitu kuat, Then faith begin to rise. dan iman itu mulai bangkit. This is Rhema. Ini adalah rema. You will have a baby boy. Engkau akan punya seorang anak laki-laki. What did the doctor say? Apa yang dokter You katakan? cannot have a child anymore. Engkau tidak mungkin bisa punya anak laki. That was in my mind. Itu adalah dalam pikiran It's saya. now rooted out. Sekarang dicabut keluar. What is inside my mind now? Apa yang ada dalam pikiran saya God sekarang? said, I will have a baby Tuhan berkata saya akan bisa punya anak, and a baby boy, dan seorang anak laki-laki, and he will be a perfect child. dan dia akan jadi anak yang sempurna. I believe that. Saya mempercayainya. It became rooted inside me. Maka itu berakar dalam And saya, faith start to increase dan iman saya mulai bangkit with the picture of the baby boy dengan gambaran tentang seorang anak laki-laki inside my mind. di dalam pikiran Now saya. this is different from positive thinking. Nah, ini berbeda dengan cara berpikir positif. Positive thinking is believing positively without God. Berpikir positif itu mempercayai apa yang positif tanpa Tuhan, And it is very dangerous dan ini sangat berbahaya because the devil can give you positive thinking. karena iblis bisa memberi engkau berpikir positif. This wife is no good. Take out, get a new one, a young one. Positive thinking. Istri ini tidak baik, singkirkan, cari lagi istri muda yang lebih baik. Positive thinking but not in the will of God. Ini adalah pikiran positif tapi tidak sesuai dengan kehendak So Tuhan. positive thinking must be according to God's word. Jadi cara berpikir positif harus sesuai dengan firman Tuhan. Amen. Most of God's word are positive, but it must be spoken by the Holy Spirit, led by the Holy Spirit. Jadi semua pikiran positif kita itu berasal dari Tuhan dan sudah ditenggelamkan dalam Roh Kudus. A lot of people outside they say, "Yeah, I believe." Banyak orang di luar yang berkata, ya aku percaya. But inside their mind they have mental pictures. Tetapi di dalam pikiran mereka punya gambaran jiwa. And the pictures are not clear. Dan gambaran itu tidak jelas. It is mixed with fear. Itu dipenuhi dengan ketakutan. In the mouth I believe, in the spirit is I hope. Di dalam mulut berkata aku percaya, tetapi di dalam roh berkata aku berharap. So when you're hoping, it's not faith. Ketika engkau hanya berharap, itu bukan iman. Faith is present tense, believing now. Iman itu adalah kejadian yang sehari-hari, tetapi kalau engkau sungguh percaya itu saat ini. You must believe now. Engkau harus percaya You saat must ini. have no doubt now. Engkau harus tidak ragu-ragu saat Mark ini. chapter 11 verse 25. Dalam Markus 11 ayat 25, Jesus says, Yesus berkata, when you pray, believe that you have them and you will have them. kalau engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. You must believe that you already have them. Engkau harus percaya bahwa engkau sudah menerimanya. So some people come and ask my wife, can I take you to this doctor? Can I take you to that doctor? Sebagian orang datang kepada istri saya dan bertanya, bisakah saya membawa engkau ke dokter ini atau dokter itu? She told them, I am healed. Dia berkata kepada mereka, saya sudah I disembuhkan. am going to have a baby soon. Saya akan segera mempunyai baby. Because God spoke to us. Karena Tuhan sudah berbicara kepada kami. But we know you have complication. Tapi kami tahu engkau punya komplikasi. Yes, but Jesus told us we'll have a baby boy. Ya, dia berkata, tapi Tuhan berkata kami akan punya anak laki-laki. Your mind, your heart, and your action, everything must be the same. Jadi pikiran, hatimu, dan perbuatanmu semuanya harus sejalan. If your mouth say I'm going to have a child and your mind say I'm not sure, you will not have a child. Kalau dalam mulutmu engkau berkata aku akan punya anak, tapi dalam pikiranmu aku tidak yakin, maka engkau tidak akan punya anak. 3 hours you pray. 3 jam Yes, berdoa I sehari. believe, Lord, I believe you will bless me with a baby boy. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau akan memberkati aku dengan anak laki-laki. Then after the 3 hours you are cooking kway teow. Dan setelah 3 jam engkau memasak kue tiaw, Then the devil speak to your mind. kemudian si jahat berbicara dalam pikiranmu. Masa, are you sure? Because the doctor said you cannot have a child. Masa engkau percaya? Dokter aja berkata engkau tidak bisa punya anak. Then you say, I don't know, I leave it to God. You want to give, you want to give that. Maka engkau mulai berkata, enggak tahulah, saya serahkan semua kepada Tuhan. Kalau dia beri ya baik, enggak ya enggak apa-apa. 3 hours of praying in faith is gone already. 3 jam berdoa dalam iman itu seolah-olah hilang begitu saja. Because you receive what the thought say, and that thought is from the devil.
Karena engkau sudah menerima apa yang dikatakan pikiranmu dan pikiran itu berasal dari It si jahat. must become a stronghold in your mind. Itu harus menjadi pegangan yang sangat kuat dalam pikiranmu. I believe that I believe that I believe that I believe. I know that I know that I know that I know. I know that I know that I know that I know that I will have a baby boy. Saya percaya dan saya tahu saya akan punya anak laki-laki. It must be in your mind. Itu harus ada dalam It pikiranmu, must be in your confession. ada dalam ucapanmu, It must be in your heart. harus ada dalam hatimu. All three must be the same. Semua tiga ini harus sejalan. And to strengthen this, you picture in your mind. Dan untuk menguatkan itu semua engkau gambarkan dalam pikiranmu. God gave us sanctified imaginations. Tuhan memberikan kepada kita imajinasi yang sudah disucikan. Many people say they cannot use the imagination. Banyak orang berkata bahwa mereka tidak bisa menggunakan They say imajinasi it's mereka. demonic. Mereka berkata itu dipenuhi setan. Yeah, people use it wrongly. Karena ada orang-orang yang menggunakannya dengan salah. We are children of God. Kita adalah anak-anak Allah. We can use our imagine according to the will of God and the word of God. Kita bisa memakai imajinasi kita sesuai dengan kehendak Allah dan firman Allah. If now I tell you, think of tree, Kalau sekarang saya berbicara kepadamu, pikirkan pohon. what will you have in your mind? Apakah yang kau bayangkan dalam pikiranmu? P-O-H-O-N? Apakah adalah POHON? Or you have a tree, picture of a tree. Ataukah engkau punya gambaran sebuah pohon? Yeah, a picture of, we are all very picturestic. Kita ini semua adalah orang-orang yang pandai menggambarkan. A picture, they say a picture can explain 1,000 words. Dikatakan bahwa gambaran itu bisa menjelaskan beribu-ribu kata-kata. Oh, you ask me, Pak Amos, what happened after that? Dan kemudian kau bertanya pada saya, apa yang terjadi selanjutnya? Oh yes, we have a wonderful baby boy. Ya, kita mempunyai seorang anak laki-laki yang luar biasa. 10 pounds. 10 pound, Hampir 5 kilo. hampir 5 kilo. The doctor say half kilo also cannot. Dokter berkata setengah kilo saja tidak bisa. This is a therapy Ini adalah terapi, of clear experimentation. adalah sebuah eksperimentasi yang nyata, Totally depending on God, what God said. sepenuhnya bergantung kepada apa yang Tuhan katakan. And molding your mind exactly what God said. Dan engkau membentuk pikiranmu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Remove every negative picture, every negative thoughts out of your mind. Engkau menyingkirkan semua yang salah, yang negatif dari pikiranmu. That is why you must check your memory. Karena itu engkau harus menguji pikiranmu. Because the subconscious mind keeps good and bad information. Karena pikiran bawah sadar kita itu menyimpan yang baik dan yang salah. The conscious mind will process it. Pikiran sadar kita akan memprosesnya. So bring it from your memory and process it. Jadi dia akan mengambil keluar dari memorimu dan memprosesnya. That which is right and in line with God's word, put it in the file. Dan kalau sudah diproses apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu kembalikan dalam memori. Otherwise your own mind will destroy you. Kalau tidak, pikiranmu sendiri akan merusak engkau. You control your mind. If not, your mind will control you. Apakah itu engkau yang bisa menguasai pikiranmu? Kalau tidak, pikiranmu lah yang akan menguasai engkau. Like the Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan bersama-sama dengan Allah. There is God in the Word. Itu adalah Allah di dalam firman. The Word is a person. Firman itu adalah seseorang pribadi. When God said, I will have a baby boy, Ketika Tuhan berkata, saya akan punya anak it laki-laki, is God in the Word. itu adalah Tuhan dalam firman. So what God said, I must keep in my mind. Jadi apa yang Tuhan katakan harus saya simpan dalam I pikiran must saya. believe in what He said. Saya harus mempercayai apa yang Dia Because katakan. that is God's Word. Karena itu adalah firman And Tuhan. the Word is God. Dan firman itu adalah Tuhan. And the power of God will flow in His Word and miracle will happen. Dan kuasa Tuhan akan mengalir dalam firman-Nya dan mujizat akan terjadi. That's why it's important what you keep in your mind. What word? Where is that source? What is the source? Jadi engkau harus sangat penting untuk memperhatikan sumbernya dari mana pikiran itu. The source of your thinking can be God. Sumber pikiranmu bisa berasal dari Allah. The source of your thinking can be
the devil. Sumber pikiranmu juga bisa dari iblis. You got to reject. Yang dari iblis harus engkau tolak. Checking your mind. Engkau harus memeriksa Reject everything that is negative. semua yang negatif, engkau tolak. So what can influence your mind? Jadi apa saja yang bisa mempengaruhi pikiranmu? The circumstances around you, the world around you, Dunia di sekitarmu, the system of the world, sistem dunia ini, the problems of the world, masalah dunia, the way the world think, cara dunia berpikir, the education of the world, pendidikan dunia, the system of the world. sistem dunia. The Bible says that it is like Babylon, Alkitab berkata itu seperti Babylon. and our mind should not be influenced by the world. Dan pikiran kita tidak boleh dipengaruhi oleh dunia. Our mind must be influenced by the Word of God Pikiran kita harus dipengaruhi oleh firman Tuhan and the love of God dan cinta akan and Tuhan the principles of God, dan semua ketetapan-ketetapan the Tuhan, character of God. karakter Tuhan. That must renew our mind. Itu harus memperbarui pikiran kita. Okay, then after that I got a bonus. Kemudian saya mendapatkan bonus lagi. I got a baby girl, Saya punya anak perempuan and it was a natural birth. dan itu adalah semua kelahiran alami. First one was too big, so cesarean. Yang pertama karena terlalu besar harus dioperasi sesar, And doctor said if one Caesar, after that must Caesar all the time. dan dokter berkata kalau yang pertama sudah operasi, yang berikutnya juga harus operasi. Then I start believing that my child will be born naturally. Dan saya mulai mempercayai lagi bahwa anak saya akan lahir secara alami. So the second child was born naturally, no cesarean. Jadi anak yang kedua lahir secara alami tanpa operasi. But in the natural, it must be Caesar. Tapi yang alami itu memang harus But mengalami God operasi. can do a miracle. Tetapi Tuhan bisa berbuat mujizat. Are you willing to believe? Apakah engkau mau mempercayainya? Amen. Amin. While I'm talking to you, Ketika saya berbicara kepadamu, God is taking many memory out of your mind. Allah itu sedang mengeluarkan banyak memori dari This pikiranmu. situation, this situation, this situation. Situasi ini, dan ini. Don't wrap it up. Jangan semuanya dibungkus. Write down. Semua kau catat. Mengenai bisnis saya harus perbaiki. Write down. It's coming to your thoughts. Ya, dia sedang muncul My dalam wife, pikiranmu. about my wife, Tentang istri, about my business. tentang pekerjaan. Main sogok banyak. Saya akan bertobat. Pak Amos, Indonesia seperti itu. Tuhan mengerti, tapi Tuhan mengerti juga kau sogok. Pasti mogok. Kalau bukan sekarang, nanti akan. Halo? Halo, are you here? With God we can see changes. Dengan Tuhan kita bisa melihat perubahan. God wants to raise a generation Tuhan ingin membangkitkan sebuah that will generasi have the mind of Christ yang memiliki pikiran Kristus and that will walk in righteousness, dan yang akan berjalan dalam that will kebenaran, become light to the world. yang akan menjadi terang bagi And dunia. everywhere you go there is transformation. Dan kemanapun engkau pergi akan terjadi I transformasi. tell you, in hell you will see many born again spirit-filled Christians. Saya katakan bahwa di dalam neraka engkau akan melihat banyak orang Kristen yang lahir baru yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Why? Mengapa? Because God gave them free salvation, Karena Tuhan memberikan mereka keselamatan yang cuma-cuma, but they did not make use of it. tetapi mereka tidak memanfaatkannya. They continue to live a wrong life. Mereka terus hidup dalam kehidupan yang salah. God gave them grace all the way, Tuhan terus memberikan kepada mereka kasih but karunia, they still never change. tapi mereka tidak pernah berubah They will go to hell. dan mereka akan menuju Even neraka. pastors can go to hell. Bahkan pendeta bisa masuk dalam neraka. Karena pendeta juga manusia kan, boleh dosa mungkin tidak bertobat, hal dosa dia sembunyi, rahasiakan, tapi Roh Kudus tahu semua. So Paul says the salvation that you have, you must guard it with fear and trembling. Jadi engkau harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
So when we really imagine and create pictures in our mind, Jadi ketika kita mulai berimajinasi dan menciptakan sebuah gambaran dalam pikiran kita, so it will actually be rooted into our mind. maka itu akan mulai berakar dalam pikiran kita. When it becomes picture, Ketika itu muncul sebagai gambar and when it's connected with feelings, dan kemudian berhubungan dengan perasaan, it is more rooted in your spirit that will cause rema to come out. itu akan menjadi akar dalam rohmu dan mengakibatkan rema untuk muncul. So you find when you do that, Jadi engkau akan menemukan ketika engkau melakukan hal you itu, take a rema word, engkau ambil kata-kata rema itu, you make picture into it, engkau membuatnya menjadi sebuah gambar, you put feelings into it, engkau masukkan perasaan ke and dalamnya, then you keep in your memory. kemudian engkau simpan dalam And memorimu. every time you remember, you think, you feel about it, you feel what God said, and keep in your memory. Setiap kali engkau mengingat akan hal itu, engkau merasakannya, engkau mengingat firman Tuhan, Slowly, the unrenewed thinking will leave you. dengan perlahan-lahan pikiran yang belum diperbarui itu akan meninggalkan engkau. And part by part, your mind will become to be renewed. Dan sebagian demi bagian pikiranmu itu akan diperbarui. Create a habit inside you to make pictures of what God said. Ini akan menciptakan suatu kebiasaan dalam engkau untuk menggambarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Now you can do one exercise. Sekarang kau bisa mencoba satu latihan. You can think of a prophecy now that was given to you. Engkau bisa memikirkan sebuah nubuat yang pernah diberikan kepadamu. Maybe there's a prophecy. God is going to use you as a servant of God. Mungkin ada sebuah nubuatan yang mengatakan Tuhan akan memakai engkau sebagai hambanya. And if you have that prophecy, Dan kalau engkau punya nubuatan itu, you can picture yourself engkau bisa gambarkan itu. preaching with the Bible, Engkau sedang berkhotbah dengan a membawa group Alkitab. of people in front of you, Ada sekelompok orang di hadapanmu and you're preaching. dan engkau sedang berkhotbah. Now, start to feel about it. Dan engkau mulai rasakan itu. Feel the anointing on you. Engkau bisa merasakan urapan itu atas You engkau. lay hands, picture, you lay hands. Bayangkan engkau sedang menumpangkan tangan Evil spirit coming out, dan ada roh jahat yang keluar. slain in the spirit. Ada orang-orang yang rebah dalam roh. Picture it. Gambarkan itu. Picture it and clip it with the prophecy. Bayangkan itu dan hubungkan, rekatkan itu dengan nubuatan. And every time you think of that prophecy, Dan setiap kali engkau memikirkan tentang nubuatan you itu, let that picture run in your mind. engkau biarkan gambaran itu muncul dalam pikiranmu. Slowly it become rooted in your spirit. Perlahan-lahan biarkan itu berakar dalam rohmu. And then faith will rise. Kemudian iman itu akan muncul. And when the time comes for preaching, Ketika waktunya tiba bagi engkau untuk berkhotbah, suddenly you see the anointing flowing. tiba-tiba engkau akan melihat urapan itu mengalir. Healing will take place. Kesembuhan akan terjadi. Because by faith you already saw in the spirit. Karena dengan iman engkau sudah melihat dalam roh. So make that pattern of thinking in your mind. Jadi buatlah ini pola berpikirmu. How many of you have received more than one prophecy? Berapa dari Anda yang sudah menerima lebih dari satu nubuatan? Lebih dari satu nubuatan. Wow. Berarti hari ini nggak perlu. So you make pictures of these prophecies. Jadi engkau harus menggambarkan nubuatan ini. Maybe first you can write down. Mungkin pertama-tama engkau bisa menuliskannya. I am going to be a doctor. Saya akan menjadi seorang dokter. This is the prophecy. Ini adalah sebuah nubuatan. So you picture it. Kemudian engkau mulai menggambarkan. Writing the exam for medical, Engkau sedang mengerjakan ujian kedokteran. pass. Lulus. Next one, receiving the certificate, doctorate. Berikutnya engkau menerima sertifikat seorang dokter. And see yourself wearing the doctor dress. Engkau membayangkan dirimu memakai baju seorang dokter. There's stethoscope hanging in your neck. Ada stetoskop yang tergantung di leher. And see yourself cutting the heart of a man. Dan engkau melihat dirimu Not butcher, but operating. melakukan operasi. Okay, picture it. Gambarkan itu. Believe it. Percayai. Because this was the prophecy for you. Karena ini adalah sebuah nubuatan bagimu. Write it down all this. And then start picturing it. Kemudian kau terus gambarkan, bayangkan. And then start to confess. Kemudian mulai aku Yes, ucapkan. Lord.
Ya Tuhan, I believe aku percaya you said to me Engkau sudah memberitahu aku I will be a doctor. bahwa aku akan menjadi seorang dokter. I will study well Aku akan belajar sungguh-sungguh and I will do well dan aku akan and I melakukannya will dengan baik. serve in the medical field, Dan aku akan melayani dalam dunia helping kedokteran. people in the medical field, helping people in Saya the akan world. menolong banyak orang melalui kedokteran. When my son was young, Ketika anak saya masih muda, 5-6 years old, berumur 5-6 tahun, I take him to the toy shop. saya membawa dia ke toko mainan. He will always take the stethoscope and everything. Dia selalu mengambil stetoskop. He play the doctor equipments. Dia bermain-main dengan permainan kedokteran. But when he went to school, Tapi ketika dia he was bersekolah, not so genius, not so very smart. dia bukan anak yang terlalu jenius atau terlalu pandai. I asked him, why you want to be a doctor? Saya bertanya, mengapa engkau ingin menjadi I seorang want to dokter? help children. Saya ingin menolong I anak-anak. want to help children who are suffering. Saya ingin menolong anak-anak yang menderita. I say, okay, let's pray that God will help you. Saya berkata, bagus, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong engkau. Now he is 29 years old. Sekarang dia sudah berumur 29 The tahun. miracle baby. Dia adalah The 10-pound one. bayi mujizat yang beratnya 10 pound. He got married last year. Dia menikah tahun lalu. And he is now in a medical university. Dan sekarang dia sedang ada di Universitas Belajar Kedokteran. Although he is 29 years old, Walaupun dia berusia 29 he tahun, never lose the vision. dia tidak pernah kehilangan And visinya. I never discourage him. Dan saya tidak pernah mematahkan I semangatnya. told him, don't think I'm a pastor, I cannot take care of you financially. Saya tidak pernah berkata, jangan pikir saya seorang pendeta dan tidak bisa membiayai engkau. Kadang-kadang kita pikir anak konglomerat baru bisa pergi ke luar negeri. Tapi kalau ada pendeta di sini, ikut prinsip ini, pasti Tuhan akan cukupi semua. Oh, cara bagaimana Pak Amos? Denominasi saya nggak ada banyak kaji. You want to work for man or you want to work for God? Apakah engkau akan bekerja buat manusia atau buat Tuhan? If God call you, He will supply. Kalau Tuhan sudah memanggil, Dia akan mencukupi. Of course, church can't give you so much, Memang gereja tidak bisa memberikan banyak, but bank surga is full of money. tetapi bank surga itu penuh dengan uang. No economic crisis, no Tidak krismon. pernah mengalami krismon. Amen. Amin. You still can. Engkau Tapi pasti Pak bisa. Amos, bagaimana uang itu akan datang? Kecuali saya selalu melayani konglomerat saja. Bertobatlah pikiran. You melayani Tuhan sudah cukup. If God make you live in the village Kalau Tuhan membuat engkau harus hidup di desa all your life sepanjang umur and hidupmu serve poor people, dan melayani orang-orang miskin, and every month offering from the congregation is less than 1 juta. dan setiap bulan persembahan dari jemaat kurang dari 1 juta. God can still supply your son to study doctor in overseas. Tuhan masih tetap bisa menyediakan dana untuk anakmu bersekolah kedokteran di luar negeri. Aduh Pak Amos, hal ini nggak masuk akal sama sekali. Bagaimana itu bisa terjadi? Why are you thinking like that? Mengapa engkau berpikir demikian? You believe in man or you believe in God? Apakah engkau percaya kepada manusia atau kepada Tuhan? If you really believe in God Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada and you Tuhan really walk right with God, dan benar-benar berjalan benar dengan Tuhan, He will send the black crow to give you hamburger, Dia sanggup mengirim burung gagak untuk mengirimi engkau like hamburger, He gave to Elijah. seperti Dia memberikannya kepada If Elia. nobody give to you, Kalau tidak ada seorang pun yang memberikannya you wake kepada up in the morning, engkau bangun pagi-pagi, you open your eyes, engkau buka matamu, there will be a bag full of money, di sana akan ada satu bungkus penuh dengan uang, like manna fall from heaven. seperti mana yang turun dari surga. Masa itu bisa terjadi? What do you think about your God? Apa yang kau pikirkan Is He like you or better than you? tentang Tuhan? Apakah Tuhan itu seperti engkau atau lebih baik dari engkau? Look at the beautiful creation of God. Pandanglah semua ciptaan Tuhan yang Look indah. at the mango, small one, big one. Ada mana lagi?
Lihatlah mangga, ada yang besar, ada yang kecil. Harum manis, mana lagi? Ada harum manis, ada mana Dia lagi. punya rumah ada harum manis, gak cukup, dia cari mana lagi. Di rumahnya ada harum manis, tidak cukup, cari lagi mana lagi. Istri begitu seperti harum manis, dia mau mana lagi? Istri sudah seperti harum manis, masih mencari yang mana lagi. Look at the pisang, small one, big one, big one. Pisang. Indonesia has the most pisang. Indonesia punya paling banyak variasi pisang. Look at the fish, yellow, green, blue, wow, colorful. Lihat ikan-ikan, begitu berwarna-warni. All this is for us. Semuanya ini untuk kita. You of little faith. Oh, engkau orang yang kurang beriman. Why can't you believe your God? Mengapa engkau tidak bisa mempercayai Allah? God wants to raise a new generation Allah ingin membangkitkan sebuah generasi yang baru, that can go anywhere God send and He will supply. yang bisa pergi kemana saja dia dikirim Tuhan dan Tuhan akan mencukupkan. Kadang-kadang orang pikir ini Pak Amos nubuatan itu tajam, pasti selalu pasti ada hubungan dengan konglomerat dan pasti dapat setiap bulan uang besar dan justru anaknya bisa pergi ke luar negeri. Itu menurut pikiran biasa manusia. Tapi kalau Tuhan tidak suruh saya pergi ke orang kaya dan melayani dia, suruh saya pergi ke desa, puji Tuhan. For more than 20 years, I've been helping India and Sri Lanka. Selama lebih dari 20 tahun saya sudah membantu India dan Sri Lanka. In fact, last month we completed building a church in the troubled area in Sri Lanka. Bahkan bulan lalu kami sudah menyelesaikan membangun sebuah gereja di daerah yang berkekurangan di Sri Lanka. If you come and see how God bless us, is really miraculous. Kalau kita memikirkan bagaimana Tuhan sudah memberkati kita, itu sungguh luar biasa. I'm not proudly saying I get the most least pay in my church. Saya dengan bangga berkata saya itu orang yang dibayar paling sedikit di gereja saya. That's what I asked for. Itu yang saya minta. Because God gave me great faith to trust Him. Karena Tuhan sudah memberikan kepada saya iman besar untuk mempercayai I'm not Dia. proudly saying Saya tidak dengan sombong berkata. I get $700 from my church. Saya menerima $700 dari gereja saya. I give my tithes $1,000 to my church. Tapi saya memberi perpuluhan saya $1,000 kepada gereja. And I and my wife give to widows and poor churches more than 30% of our income. Dan saya dan istri saya memberi kepada janda-janda dan orang-orang miskin lebih dari 30% dari But penghasilan kami. next month, what is going to be my income, I don't know. Tapi bulan depan apa yang akan menjadi penghasilan saya tidak tahu. But I know in my mind, Jesus will take care of me. Tapi saya tahu dalam pikiran saya bahwa Yesus akan memelihara saya. If your mind is renewed according to God's word, Kalau pikiranmu sudah diperbarui sesuai dengan firman you Tuhan, can shake the world for Jesus. engkau bisa menggoncangkan dunia ini bagi Yesus. Because the Bible says in Philippians chapter 2, Karena Alkitab dalam Filipi 2 berkata, verse 5 onwards, ayat 5 dan let seterusnya. this be in your mind as it was in the mind of Christ. Biarlah ini juga ada dalam pikiranmu sama seperti dalam pikiran So Yesus. step by step, learn to change. Jadi langkah demi langkah belajarlah untuk berubah. So that you can be very fruitful. Supaya engkau bisa berbuah-buah. Amen. Amin. So think, ask question. Jadi pikirkanlah, bertanyalah. Why are you thinking like that? Mengapa engkau memikirkan dengan cara demikian? Your thinking must be correct and then it can go to your memory. Pikiranmu itu harus benar dulu baru boleh masuk dalam memorimu. What is the capability of a mind? Apakah kemampuan sebuah pikiran itu? There are 3 capabilities. Ada 3 kemampuan. 1, Yang pertama, to remember and keep in your memory. untuk mengingat dan memasukkannya dalam memorimu. To receive, secondly, Yang kedua, to receive information and process it. untuk menerima informasi dan memprosesnya. What do you mean by process? Apa yang dimaksud dengan memproses? Begin to think and understand and decide what is good and what is no good or what is correct, intellectually thinking.
Artinya engkau harus mulai berpikir dan memproses apa yang benar, apa yang masuk akal. The third thing is continuation of the second one. Yang ketiga adalah kelanjutan dari yang kedua. To reason with the information and finally conclude what you are thinking. Untuk kemudian berkomunikasi dengan perasaan dan mengambil keputusan dari pikiran itu. So it is so important to keep in memory. Jadi sangat penting untuk menyimpan dalam memorimu. You must take a lot of patience and tolerance to keep in your memory. Butuh kesabaran dan toleransi untuk menyimpan dalam memori. You know, there are people, somebody told me that Pak Gus Dur, he can even remember 2,000 telephone numbers or something. Beberapa orang berkata bahwa Gus Dur bisa menghafal 2.000 nomor telepon. I did not ask him that, although I met him more than 10 times. Walaupun saya pernah berjumpa dia lebih dari 10 kali, saya tidak menanyakan hal ini. But people say that he can remember before. Tapi orang-orang berkata demikian. It is training yourself to remember. Itu adalah melatih dirimu untuk mengingat. There are people who say, what you did to me, I will never forget. Ada orang-orang yang berkata, apa yang sudah engkau lakukan padaku tidak pernah akan aku lupakan. Sampai mati pun dia tidak akan lupa, kecuali sudah mati tubuh bisa ingat juga. Because they make a vow in them, I will not forget. Karena mereka sudah mengambil sumpah dalam diri mereka, mereka tidak akan lupa. So think, remember all the good things. Jadi pikirkan dan ingatlah semua hal yang baik. Look at Philippians chapter 4. Bukalah Filipi pasal 4. Are you learning something? Apakah engkau sudah belajar sesuatu hari ini? Oh, 2%. The rest all. Hanya 2 orang yang belajar. The Yang rest lain, all not sure. yang lain tidak yakin. Ada juga orang nggak mau dengar. Ada juga orang yang tidak mau dengar. Aduh, saya tunggu sampai Amos tumpang tangan dan berikan nubuatan, baru saya puas hati. Kalau enggak saya tidak puas. Kalau orang tanya bagaimana seminar, jelek. Kenapa? Pak Amos tidak buatkan. If you think like that, you are going to lose a lot of good information. Kalau engkau berpikir demikian, engkau akan kehilangan banyak informasi penting. Amen. Amin. Tell your mind now. Beritahu pikiran. Don't wait for prophecy from Amos. Jangan menantikan profesi dari Pak Amos. But God is speaking to you through His message. Tetapi Tuhan sedang berbicara kepadamu melalui firman-Nya. That is the prophecy for you. Itulah nubuatan bagimu. Learn from it. Belajarlah darinya. So that you can be blessed. Supaya engkau bisa diberkati. But if at last Amos prophesy over you, also tambah good. Tetapi kalau pada akhirnya Pak Amos juga bernubuat, itu lebih baik lagi. But if not, still no problem. Tapi kalaupun tidak dinubuati, tidak Amen. masalah. Amin. Okay, tomorrow no need prophecy. Besok tidak perlu nubuatan. In Philippians chapter 4 verse 8. Dalam Filipi 4 ayat 8. Finally, brethren, whatsoever things you true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua itu. You must meditate and think. What do you mean by meditation? Itu harus kau renungkan. Apa maksudnya dengan harus kau renungkan? You know the goat, or the cow, they will eat the grass. Seekor lembu itu akan makan rumput, but they don't swallow everything. Tapi mereka tidak menelan semuanya. They have a big bag here. Di sini mereka punya satu kantong. And all the grass go inside there. Semua rumput akan masuk di kantong itu. Then it will maybe sit under the tree. Kemudian lembu ini akan duduk di bawah pohon. Then if you look at the mouth, it's eating. Dan kau akan melihat mulutnya itu mengunyah-ngunyah. Moving. What is it doing? Apa yang dilakukan lembu itu? Bringing all the food that is not grinded properly Dia into the mouth. akan mengeluarkan rumput yang belum dihancurkan sepenuhnya itu And ke then mulutnya. keep grinding and grinding until it's ready to be sent to the stomach for digestion.
Dan dia itu akan hancurkan sampai siap masuk ke dalam perut untuk dicerna. When you receive a word Ketika engkau menerima and firman your spirit say, hey, this is God's word for you, dan rohmu berkata ini adalah firman Tuhan you bagiku, quickly write down. engkau cepat tuliskan. Almost said this one is good for me. You write Pak down. Amos berkata ini baik untuk aku And tulis. when you are in the room, Dan ketika engkau ada di you ruanganmu take sendiri, that verse, you read that verse, engkau baca semua you tulisanmu, meditate on it, engkau renungkan, you think engkau pikirkan, again and again and again. terus menerus. What is the meaning? Apa artinya? What is God trying to say to me? Apa yang Tuhan sedang ingin katakan padaku? How can I apply in my life? Bagaimana bisa saya lakukan dalam hidup saya? What is the situation that needs this promise? Apakah ada situasi dalam hidup saya yang membutuhkan janji Tuhan And itu? you tambah lagi, make it into a picture. Dan kau tambah lagi, jadikan itu sebuah gambaran. Let it go into your memory. Biarlah itu masuk dalam memorimu. Keep there Simpan until it is rooted. sampai akhirnya berakar. So you must remember, Jadi engkau harus ingat, constantly storing truth into your subconscious mind. terus menerus simpanlah pikiran yang benar itu dalam alam bawah sadarmu. It will change you to have the nature of Christ. Maka itu akan membuat engkau mempunyai karakter Kristus. Let's read John chapter 14 verse 26. Kita buka Yohanes 14 ayat 26. Verse 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to you remembrance all things that I said to you. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So as you renew your mind with the thoughts of God, with the word of God, Jadi ketika engkau memperbarui pikiranmu dengan perkataan firman Tuhan, the Holy Spirit will take the truth to remind you of what you should believe in. Roh Kudus itu akan mengambil kebenaran itu keluar dan membuat engkau mempercayai. Ephesians chapter 6 says the word of God is the sword of the Spirit. Efesus pasal 6 berkata bahwa firman Tuhan itu adalah Sword of the Spirit. 6:18 I think, I'm not sure. Efesus 6 ayat 8 ya? 6:18. Oh Tatio lah. Not so sure. 6 ayat 8. Oh, not that one ya. 6:18. Oh, 6 ayat 18. Is it? Sword. Sword of the Spirit is the word of God. Not there. Not here. Let me look for it. Everybody take a deep breath. I look for you. Semua tolong tarik napas panjang. Tunggu saya sebentar. 17. 6 ayat yang 17. The sword of the Spirit, which is the word of God. Yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. So when you put in remembrance of the truth, that will become the sword to fight against the lies that the devil bring in. Jadi ketika kebenaran firman Tuhan itu sudah engkau pegang, itu akan menjadi sebuah pedang ketika engkau menghadapi musuh. 2 Timothy Dalam 2 Timotius chapter 2 verse 15. pasal 2 ayat 15, It says here, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Which means you must handle the truth accurately. Ini artinya engkau harus bisa menggunakan kebenaran itu dengan tepat. No, our learning process is not complete up to university. Artinya proses pembelajaran kita itu tidak selesai sampai di universitas. Until you die, you still can learn. Sampai engkau mati, engkau masih bisa terus belajar. Like yesterday I said, Dr. Leaf, the specialist, she says that only the brain when you are born is not completely grown.
Ada dokter spesialis yang berkata bahwa hanya otak kita yang tidak pernah bisa sempurna sepenuhnya ketika engkau lahir. The other part of the body is okay, they are quite complete. Ketika engkau lahir, bagian tubuh yang lain itu sudah cukup komplit. But the brain takes 18 years to grow. Tetapi otak itu butuh waktu 18 tahun untuk And the bertumbuh. brain never get old. Dan otak itu tidak pernah menjadi tua. Itu pikiran tidak pakai tongkat kalau sudah umur 80. Sudah tua. Because you think like that. Karena engkau sendiri yang berpikir demikian. When you are 65 years old Ketika engkau berusia 65 tahun and you have grandchildren dan kau sudah punya cucu and you are already pensioned dan kau sudah pensiun and you have some weakness in your body, dan engkau punya kelemahan dalam tubuhmu, this is what you will think. inilah yang engkau pikirkan. I am already retired. Saya sudah pensiun, No more work. tidak ada lagi pekerjaan. Finish working. Saya sudah selesai bekerja And only pension. dan hanya pensiun. Physically I am weak. Secara tubuh saya lemah. There is nothing much I can do. Saya tidak bisa berbuat banyak lagi. Kecuali every day look at all the pohon-pohon. Kecuali setiap hari hanya memandangi pohon-pohon. Especially I look at the old pohon Kecuali apalagi kalau saya melihat pohon yang tua. where the leaves slowly wither off and the pohon die. Ketika daun-daunnya mulai rontok dan pohon itu My akhirnya mati. only job is to take care of my cucu-cucu Tugas saya sekarang hanyalah menjaga cucu-cucu until I kick the bucket or sampai until I die. sampai akhirnya saya mati. If you think like this, Kalau itu cara berpikirmu, you will become older than your age and die fast. maka engkau akan jadi lebih tua dari umurmu dan mati lebih cepat. But President Bush or Ronald Reagan, they are all 70 years old. Tapi Some of them 70 years old, isn't it? Presiden Bush dan Ronald Reagan, mereka itu Bill berumur Clinton. 70. Did you see his hair all white? Bill Clinton, kau lihat juga rambutnya semua putih. Tapi keliling dunia, otak masih seger, walaupun tubuh tidak begitu. Lee Kuan Yew, 85 years old. Umur 85 84-85. or 86 now. Kira-kira 86 sekarang. Election is going to come this month or next month. Pemilu akan segera datang And he still want to fight for his constituency. dan dia tetap mau berjuang untuk kabinetnya. Kenapa? Pikiran. If you think you can do it, you can do it. Kalau engkau berpikir engkau bisa melakukannya, maka engkau akan bisa melakukannya. But you say, I pension, I finish work, I cannot do much. I just wait to go into the ground. You will go faster. Kalau engkau berpikir saya sudah pensiun, saya tidak bisa bekerja banyak lagi, maka engkau akan jadi lebih cepat tua dan cepat mati. This is what I tell God. Ini yang saya katakan kepada Tuhan. I am 57 years old. Saya sudah berumur 57. I don't want to retire. Saya tidak mau pensiun. Because you give me so many experience. Karena engkau sudah memberi saya begitu banyak pengalaman. And I can share it to so many people. Saya bisa membagikannya pada banyak orang. I can bless so many people. Saya bisa memberkati banyak orang. Unless it is time's up for me to go, okay, sayonara. Kecuali kalau benar-benar waktunya bagi saya untuk pergi. But until the last day, I want to serve you with a strong strength in you. Tetapi sampai hari terakhir saya mau melayani engkau dengan kekuatan yang daripadamu. I want to give the best for you. Saya ingin memberikan yang terbaik bagimu. I have only one life to live. Saya hanya punya satu kehidupan untuk dihidupi. They say cat got 9 lives. Mereka berkata kucing punya 9 nyawa. Tapi saya manusia saja satu kali. Tapi saya manusia cuma satu kali. After I die, I have to face judgment. Kalau saya sudah mati, saya harus menghadapi penghakiman. What I decide on earth will decide my eternity with God. Apa yang saya putuskan di bumi ini akan kemudian diputuskan dalam kekekalan bersama So dengan I Tuhan. want to do the best. Jadi saya ingin melakukan yang terbaik. You must say the same thing. Engkau juga harus mengatakan hal yang Tell sama. yourself in your heart, I want to do the best.
Engkau harus simpan itu dalam hatimu. Aku I ingin melakukan want yang to do terbaik. the right thing. Aku ingin melakukan yang benar. Some people read Bible every day, but mind is crooked every day. Setiap ada orang-orang yang setiap hari membaca firman Tuhan, tetapi pikiran mereka tetap melenceng. Berarti he read the Bible, go this way, come out here. Jadi dia membaca, masuk di sini, keluar dari sana. Pola pikiran tidak mau berubah. He don't want to change in his thought pattern. Dia tidak mau berubah cara berpikir. So the character is the same yesterday, today, and forever. Jadi karakternya tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Dulu dia penipu, sekarang juga penipu. Setelah 23 tahun, penipu terus. People can say, ini Amos ini dulu penipu, sekarang masih penipu. Tidak berubah. Berapa kali pergi ke gereja, jatuh dalam roh, berapa kali pun tidak berubah. Karena mereka tidak mau taat, tidak mau berubah dari pikirannya, tidak mau bertobat. Ask somebody beside you, are you the one? Tanyakan pada sebelahmu, apakah engkau orangnya? Say, pusu wasa, not me. Katakan, bukan saya. Not me. Bukan saya. Amen. Because I want to change. Karena saya ingin berubah. How many of you above 70 years old? Berapa banyak dari engkau yang usianya di atas 70? Did you know that if you want to be the president, you can become? Tahukah engkau kalau engkau ingin jadi presiden, engkau masih bisa jadi? Hah? Kalau nggak jadi pun kepala desa boleh lah. Pokoknya kerja terus. Amen. Serve with activeness. Melayani dengan aktif. Don't think, oh, I got nothing to do. Jangan pikirkan saya tidak punya pekerjaan apa-apa. Mr. Lee Kuan Yew said this to the reporter. Bapak Lee Kuan Yew berkata demikian. Although my age is old, if I keep quiet, I can go off quickly. Walau usiaku sudah tua, kalau aku mulai berdiam diri, aku bisa dengan cepat meninggal. So I make my mind work all the time. Jadi aku terus berusaha membuat pikiranku bekerja Make setiap myself saat. active all the time. Membuat diri saya aktif setiap saat. So that I will not go off quickly like that. Supaya saya tidak cepat mati. Because the thoughts can speak a lot. You're old. You can't do it. You're weak. You're physically weak. You can't do much. So if you listen to the circumstances, you cannot do it. Karena pikiranmu bisa berbicara banyak. Dia bisa mengatakan kau sudah tua, nggak ada gunanya, kau tidak bisa berbuat apa-apa, engkau menjadi lemah. Keep your mind healthy. Biasakan punya pikiran yang sehat. If you did not do well in your business, kalau engkau tidak berhasil dalam bisnis, tell yourself, beritahu dirimu, I learned something from my failure. aku sudah belajar sesuatu dari kegagalanku. Now I believe I can do better. Sekarang aku percaya aku bisa melakukannya lebih baik. I will not give up. Aku tidak akan menyerah. I'm going to do it again or start something new. Aku akan melakukannya lagi atau memulai sesuatu yang baru. And I can definitely make it. Dan pasti aku akan berhasil. If you keep saying that, Kalau engkau terus berkata you demikian, will improve in your business and you become more and more fruitful. maka engkau akan berhasil dalam bisnismu, diperbaiki, dan engkau akan berbuah-buah. And your business can become a blessing to others. Dan bisnismu akan menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Amin. Even to the in the learning process, Bahkan dalam proses pembelajaran itu, you can't learn everything so quickly. It takes time. engkau tidak bisa mempelajari sesuatu dengan cepat, selalu butuh waktu. So it takes patience to remember, retain, and continue remembering. Jadi butuh waktu untuk terus belajar mengingat, menyimpannya, dan mengingatnya kembali. I realize I have a bad habit. Saya sadar saya punya kebiasaan jelek. Because when I see some people, I forgot their name, I forgot where I saw them, everything I forget. Ketika saya bertemu seseorang, saya lupa namanya, saya lupa kapan saya pernah bertemu dia, saya lupa The semuanya. face looks familiar. Wajahnya nampak The familiar. people forgive me. Orang-orang biasanya memaafkan saya. Yeah, you see thousands of people, so you forget me. Ya, engkau sudah bertemu ribuan orang, maka engkau melupakan So, saya. but because I say I forgot, I'm sorry, I forgot, I'm sorry, I forgot more things. Karena saya selalu berkata, saya lupa maaf, akhirnya saya lupa banyak hal. So now I'm telling my mind, Jadi sekarang saya memberitahu pikiran saya, Amos,
don't speak like that. Amos, jangan bicara seperti itu. From now onwards, Mulai saat ini, make every effort pakailah segala cara to try to remember, untuk berusaha mengingat, to try to picture the face and put the name on the forehead, or put something. Maybe they are working in a factory, build a factory and connect to the factory and keep it in the mind. Jadi engkau mulai menggambarkan wajah orang itu, taruh namanya di keningnya, dan engkau mulai mengingat tempat kerjanya dia, masukkan itu dalam pikiran. See, this process is important. Proses ini penting. Do you know that they said that 10% or 20% or 15% of the brain only works? Dikatakan bahwa hanya 10%, 15% dari otak kita yang bekerja. Now with the Holy Spirit, we can get more parts to work. Dengan bantuan Roh Kudus kita bisa menggunakan lebih banyak bagian otak kita. You know, a guy went to the museum. Ada seorang yang pergi ke museum, And then they saw this brain very expensive, the other brain all very cheap. dia melihat ada sebuah otak yang begitu mahal, yang lainnya murah. And they asked, how come this brain is so expensive? Dan dia bertanya, mengapa otak ini sangat mahal? Oh, jarang pakai, Pak. Oh, karena jarang dipakai, katanya. Santai saja. Nyanyi terus. Malas. Pokoknya ada nasi ikan teri sama sayur setiap hari sudah cukup. Though the brain works because that's the way they make it. Otak itu bekerja sesuai dengan bagaimana In digunakannya. Numbers chapter 15 verse 39, Dalam Bilangan pasal 16 ayat it 39. is a commandment that they must remember the words that God speak to them. Ini adalah perintah bahwa mereka harus mengingat firman yang Tuhan sampaikan kepada mereka. In Deuteronomy chapter 8 verse 2, Dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, it is a commandment that they know all the ways of God and remember. If they don't remember and make a mistake, they will be charged for making mistakes. ini juga adalah perintah Tuhan di mana mereka harus mengingat dan melakukannya. Kalau tidak, mereka akan dihukum atas kesalahannya. Proverbs chapter 3 verse 1, Amsal pasal 3 ayat 1. do not forget the teachings of the Lord. Jangan lupakan pengajaran Tuhan. So train our mind to memorize. Jadi kita harus melatih pikiran kita untuk mengingatnya. Write down all the inspired words or rhema words. Tuliskan semua firman yang memberi inspirasi atau yang menjadi rema. Make it audible. Ucapkan untuk didengar. Sometimes in the car I used to talk to myself. Kadang-kadang di mobil saya berbicara pada diri sendiri. Amos, why are you shaking? Don't be afraid. Amos, mengapa engkau harus gemetar? Jangan takut. God is with you. Tuhan beserta dengan engkau. You're not preaching for men, you're preaching for God. Engkau tidak sedang berkhotbah bagi manusia, tapi bagi Because Tuhan. my mind is thinking, waduh, 10.000 orang. Aduh, ayo, can I make it or not? And then I let the Holy Spirit speak loudly to my mind. Kemudian saya membiarkan Roh Kudus untuk berbicara dengan keras dalam pikiran saya. Amos, wake up. Amos, You bangun. are my servant. Engkau adalah hambaku. 10,000 people are looking for God. 10.000 orang itu sedang mencari Tuhan. Some need healing. Sebagian butuh Some kesembuhan. need the touch of God. Sebagian butuh jamahan The Tuhan. Holy Spirit is in you. Roh Kudus itu ada dalam The engkau. angels will follow you. Malaikat-malaikat akan mengikuti engkau. I want to set them free. Aku ingin membebaskan mereka. All the intercessors were praying for this meeting. Para pendoa syafaat mendoakan pertemuan ini. You were fasting for this meeting. Engkau juga berpuasa untuk pertemuan God ini. wants to meet the needs of the people. Datanglah untuk memenuhi kebutuhan Don't orang-orang be itu. afraid. Jangan takut. Be a mouthpiece of God. Jadilah alat yang menjadi mulut Allah. If you record that in my car, you will hear this. Kalau engkau merekam ini dalam mobil saya, If engkau akan other dengar. people see my car, they think I'm talking, but they think I got something here. I'm talking to somebody over the phone. Kalau orang lain yang lihat saya dari luar, mungkin mereka melihat mulut saya bergoyang, dipikir saya sedang bertelepon. Actually, I'm not talking to anybody. I'm talking to myself. Padahal saya tidak sedang berbicara dengan orang lain, tapi pada diri saya sendiri. Sometimes when I'm taking a bath, Kadang-kadang ketika saya mandi, until I finish, the bath is all in tongues. sampai saya selesai mandi, semua itu ada dalam bahasa lidah. Sopore kere seberene mo subarana kirobolo borondo sekemene seboro. All the way speaking in tongues until I finish bathing.
Terus saya berbicara dalam bahasa roh sampai saya selesai mandi. Build your spirit, be joyful in the Lord. Bangunlah rohmu dan bersukacitalah dalam Tuhan. And when you are sad, Dan ketika engkau sedih, tell your mind, beritahu pikiranmu, Amos, don't be sad. jangan sedih. Look at God. Pandanglah Tuhan. He is before you. Dia selalu ada di depanmu. Believe in His promise. Percayai janjinya. But when you are wrong, Tetapi ketika engkau bersalah, also tell your mind, engkau juga beritahu pikiranmu. Amos, bertobatlah. You have done mistake. Engkau sudah berbuat salah. Don't tell a lie. Jangan berbohong. You can hide to that person, you cannot hide to me. Engkau bisa menyembunyikan dari manusia, Repent. tapi tidak dari aku. Go to that person Pergi kepada orang and itu say, I am sorry. dan katakan minta maaf. I did not speak accurately. Saya sudah berkata tidak benar. Actually in the meeting was 3,000, I said 10,000 is a lie. Sesungguhnya yang hadir dalam pertemuan adalah 3.000 bukan 10.000. Tell him I told a lie, I'm sorry. Katakan bahwa engkau sudah berbohong dan kau minta maaf. When you humble yourself, Ketika engkau merendahkan dirimu, repent, bertobat, God will lift you up. Tuhan akan mengangkat engkau. Don't have a false image about yourself. Jangan punya bayangan yang salah tentang You dirimu. are the loser. Engkau adalah orang yang kalah. Have the true image in and out. Milikilah image yang benar di dalam dan di luar. Ada orang saya lihat, saya punya roh sudah tahu apa mereka punya pikiran, tapi mulut keluar wah seperti benar dan sesuai dengan peraturan semua, tapi roh saya sudah lihat semua. Waduh, orang jahat. Tuhan jamah mereka supaya bertobat. Some people have sweet talks. Inside datangnya ada madu, di bawah ada racun. Ada juga orang Kristen seperti itu. Saya malu mau sebut orang ini Kristen. Anak iblis. Namanya John, Janet, James. Not that I'm perfect, I also learning to change and grow. But we have to change. Saya sendiri belum sempurna. Kita semua masih harus belajar dan kita tetap harus berubah. Kalau salah, ngaku salah. Jangan bohong. If you lie to people and God knows it, it is worse. Kalau engkau berbohong kepada orang dan Tuhan tahu, itu akibatnya lebih buruk. Because it's sowing danger to your life and your family and everything of yours. Karena itu sama dengan engkau menaburkan bahaya dalam dirimu dan keluargamu dan orang lain juga. Okay, Pak Amos, don't go too much inside there. Okay. Sudah Pak Amos, jangan pergi terlalu banyak tentang hal itu. Nanti orang semua nangis. Certain portions in the Bible speak to you. Keep it in your mind. Kalau ada bagian-bagian Alkitab yang berbicara kepadamu, simpan itu dalam pikiranmu. Another thing I want to talk about, the process of visualizing. Yang berikutnya saya akan bicarakan adalah proses dari memvisualisasikan. So the next 15 minutes I talk a little bit on it. Ini 15 menit ini akan saya bicarakan tentang ini. Is allowing God to communicate to our spirit. Ini adalah sama dengan mengizinkan Yesus Allah itu untuk berkomunikasi dengan roh kita. If you don't worship God in spirit and in truth, you don't get much from God. Kalau engkau tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, engkau tidak bisa mendapatkan banyak dari Allah. You must make yourself available so that you can receive into your spirit. Engkau harus membuat dirimu itu terbuka sehingga engkau bisa menerima dalam roh. There are things that are hidden in God that we don't know. Ada hal-hal yang tersembunyi dalam Allah yang tidak kita ketahui. There are keys, there are answers to your prayers that are inside God but you don't have. Ada kuncinya, ada jawaban atas doa-doamu di dalam Allah yang tidak engkau miliki. In 1 Corinthians chapter 2 is talking about the spirit man. Dalam 1 Korintus pasal 2 berbicara tentang manusia roh. He said the truth that is in God can be only perceived by the spirit man. Dikatakan bahwa kebenaran dalam Allah hanya bisa dimengerti oleh manusia roh. So you must make yourself available for that to come in.
Jadi engkau harus membuat dirimu itu terbuka untuk hal ini bisa masuk. Sometimes it comes like an impression Kadang-kadang ini nampak seperti sebuah impresi of feeling, atau sebuah perasaan, or half of the thoughts come into your mind. atau sebagian dari pikiran itu masuk dalam When engkau. you're praying, you feel God is saying something. God is saying something. Ketika engkau berdoa, engkau bisa merasakan Tuhan sedang berkata sesuatu, But you're not understanding what God is saying. tetapi engkau tidak mengerti apa yang Tuhan sedang katakan. Just like you see in a dream, you know God is saying. Few people are giving interpretation, but your spirit still not agree. You know there's something more. There's something more in the dream. Sama seperti ketika engkau mempunyai mimpi, ketika engkau tidak mengerti dalam rohmu, ada beberapa orang yang memberikan penjelasan, tapi tidak tepat, engkau bisa merasakan pasti ada yang lebih dalam mimpi itu. So to fully, clearly know what the Spirit is saying to your spirit, you must make your spirit ready. Jadi supaya engkau bisa mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Roh Allah dalam rohmu, engkau harus mempersiapkan rohmu itu. Of course, God speaks in so many ways. Benar, Allah itu berbicara dengan banyak cara. He can speak through a vision. Dia bisa berbicara melalui He visi. speak through your feelings, Dia juga bisa berbicara melalui perasaan. your conscience. Dia berbicara melalui He can nurani. speak through a prophecy. Dia bisa berbicara melalui He nubuatan. speaks a lot through His word. Dia berbicara banyak melalui He firman-Nya. can speak through a sign. Dia juga bisa berbicara melalui tanda-tanda. He can speak through a situation. Dia bisa berbicara melalui He situasi. can speak through an angel. Dia bisa berbicara melalui malaikat. He can speak through an audible voice. Dia juga bisa berbicara dengan suara jelas. He can speak through somebody counseling you. Dia juga bisa berbicara melalui orang-orang yang sedang mengkaunsel engkau. But there are times God is speaking to your spirit. Tapi juga ada waktunya ketika Tuhan berbicara kepada rohmu. Because you have not trained your spirit is not receiving. Tapi karena engkau tidak melatih rohmu, maka rohmu tidak bisa menerima. So how do you fine tune what God is saying? Jadi bagaimana engkau bisa membuat rohmu itu bisa satu jalan dengan apa yang Tuhan katakan? You must learn to give quality time to be in the presence of God. Engkau harus berusaha belajar memberi waktu berkualitas dalam hadirat Tuhan. Look at your jadwal in a day. Perhatikan jadwalmu dalam satu hari. Morning, you wake up. Pagi hari ketika engkau bangun, Do you forget to brush your teeth? apakah engkau lupa untuk menggosok gigi? Hari ini ada orang lupa. Kecuali gigi itu digosok-gosok oleh bantu. You know what I'm trying to say? Tahu engkau maksud False saya? teeth. Gigi palsu. So the servant is the one who clean it for you. Jadi pembantu yang membersihkan gigi kita. Baru pasang. How many of you forgot to brush your teeth? Berapa dari engkau yang lupa menggosok gigi? Kalau lupa pun tangan tidak naik. How many of you remember today to brush your teeth? Berapa dari Anda yang ingat menggosok gigi hari ini? Wah, separuh saja. Mungkin tanpa ingat sudah gosok gigi. It has become a habit that comes by your reflexes automatically. Karena sudah menjadi kebiasaan yang muncul dari suatu refleks yang otomatis kita lakukan. That means it is 100% sure that when you were born with a toothbrush in your mouth. Itu berarti dengan 100% engkau yakin ketika engkau lahir itu engkau sudah punya gosok gigi di mulutmu. Apa benar itu? Hah? Then how you begin to brush your teeth? Lalu bagaimana caranya engkau mulai menggosok gigi? Dari kecil sudah latihan. Anybody forgot to wear your shirt before coming here? Ada yang lupa pakai baju sebelum datang kemari? Ya, takut malu juga. So, you must train your mind to give time for God. Jadi engkau harus melatih pikiranmu untuk menyediakan waktu bagi Allah. Can you forget to go to work? Bisakah engkau lupa untuk pergi kerja? Wah, Pak Amos nanti gaji potong.
So you never forget to go to work. Jadi engkau tidak pernah lupa untuk bekerja. Then why you forget to pray? Lalu mengapa engkau lupa untuk berdoa? Ada juga orang bisa lupa doa. Kenapa? Itu bukan kebiasaan. Pokoknya anugerah Tuhan ikut terus. You are digging your own hole. Engkau sedang menggali lubangmu sendiri. You're digging your own grave. Engkau menggali kuburanmu sendiri. Do you love Jesus? Apa kau mengasihi Yesus? Do you love money? Apakah engkau mengasihi uang? Every day you receive money. Do you like to receive money every day? Setiap hari kau terima uang. Apakah engkau ingin setiap hari terima uang? Mau, Pak Amos. Do you love to meet Jesus every day? Apakah engkau juga ingin bertemu Yesus setiap hari? Oh, Pak Amos, I can't see Jesus. Pak Amos, saya tidak bisa melihat Yesus. I can't feel Jesus. Saya tidak bisa merasakan Yesus. I don't know whether Jesus exists or not. Saya tidak tahu apakah Yesus itu sungguh-sungguh ada atau tidak. Can you see the oxygen that you breathe in? Apakah engkau bisa melihat oksigen yang sedang engkau hirup? You don't see, you don't feel. Engkau tidak bisa melihat, engkau tidak bisa Since you merasakan. don't feel, don't breathe lah. Kalau engkau tidak bisa merasakan, ya jangan dihirup. Oh, we don't give you the oxygen today. Atau kalau hari ini engkau tidak diberi oksigen, Oh, nggak boleh. I must have oxygen to live. saya butuh oksigen untuk hidup. You must train your mind to say that no prayer, no food. Engkau harus melatih pikiranmu untuk berkata, kalau aku tidak berdoa, aku tidak boleh makan. I pray because I love Him. Aku berdoa karena aku mengasihi Dia. So in order for the Holy Spirit to reveal things to our spirit, we must consistently every day have time with God. Jadi supaya Roh Kudus itu boleh menyatakan hal-hal yang tersembunyi itu dalam roh kita, kita harus dengan konsisten menyediakan waktu setiap hari dengan Allah. Is it easy to do that? Apakah mudah untuk melakukan hal itu? Everything starting is difficult. Segala sesuatu kalau kita mulai itu selalu susah. Apalagi the devil don't like you to do it. Apalagi si iblis tidak suka engkau melakukan hal But you itu. follow what the devil suka or God suka. Tetapi mana yang kau ikuti, yang disukai iblis atau Tuhan? Going to work cannot forget, but going to talk to Jesus can forget. Pergi bekerja tidak boleh lupa, tetapi pergi untuk berbicara dengan Yesus boleh dilupakan. Going to see pacaran cannot forget. Going to see Jesus can forget. Pergi bertemu dengan pacar tidak boleh lupa, tetapi pergi bertemu Yesus boleh lupa. See, we are talking about operating in the supernatural. Ini kita sedang berbicara bagaimana kita beroperasional dalam supranatural. Since God is supernatural, you need to be connected on a daily basis. Karena Allah itu supranatural, kita harus terus berhubungan dalam sehari-hari kita. Now, to intensify what God is going to reveal, you need to intensify study of the Word and worship, including fasting. Untuk lebih lagi kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan, kita harus masuk lebih lagi dalam penyembahan dan puasa. Every day, do or die, 2 chapter or 3 chapter or 1 chapter. Meditate. Setiap hari engkau harus masuk 1 pasal, 2 pasal atau 3 pasal dan renungkan. Atau bilang seperti ini, kalau hari itu saya tidak baca firman, saya tidak akan makan nasi. Mau ikut itu nggak? Nggak boleh, Pak. Perut itu nangis terus. Kita punya roh nangis, nggak boleh dengar, nggak peka lagi. We can't even sense what our spirit needs. Kita bahkan tidak bisa lagi merasakan kebutuhan roh kita. If you don't eat for 100 days, Kalau engkau tidak makan selama 100 hari, sama sekali never eat, sama sekali tidak makan, will you be thin or fat? apakah engkau akan jadi kurus atau gemuk? Until your bone all jutting out. Sampai tulang-tulangmu menonjol semua. And if your spirit, if you never talk to Jesus and have worship with Jesus for 100 days, what is 100 days? What happened to your spirit? Demikian juga dengan rohmu. Kalau selama 100 hari engkau tidak pernah bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Dia, apa yang akan terjadi dengan rohmu? Di tulang saja, dalamnya.
Jadi iblis datang, dia tidak usah pakai apapun, dia satu pencobaan saja, pling plang, nggak boleh bangun lagi. Do you like the devil? Apakah engkau menyukai iblis? Then don't listen to the devil. Jadi jangan dengarkan iblis. Amen. So build yourself. Jadi engkau harus terus membangun tubuh. Building your spirit so that you can perceive what God said. Jadi engkau harus membangun rohmu supaya engkau bisa menerima apa yang Tuhan katakan. Next, take time to pray in tongues. Berikutnya adalah ambil waktu untuk berdoa dalam bahasa roh. Sometimes for 3 hours I sit in my room just praying in the spirit. Kadang-kadang selama 3 jam saya hanya duduk di ruangan saya dan berdoa dalam roh. Just singing in the spirit. Bernyanyilah dalam roh. And my mind only thinking about God. Dan pikiran saya hanya tertuju memikirkan Tuhan. But you can do one thing. Dan engkau bisa melakukan satu hal lagi. Speak in tongues, like this, and then your mind, oh, perut saya sudah lapar, saya mau makan. Hari ini makan apa? Nasi Padang. Haleluya, Garuda yang paling bagus. Oh, haleluya. Tapi keluar, hureba syakabo, hureba, pikiran mau makan nasi Padang. So your mouth is never connect with your thought. Jadi mulutmu tidak pernah berhubungan dengan tepat dengan pikiranmu. So your praying in the spirit is 0. Tetap jadi doamu dalam roh itu 0 hasilnya. So when you pray in the spirit, you must connect your mind exactly where you want it to go. Jadi ketika engkau berdoa dalam roh, engkau harus berkoneksi dengan pikiranmu kemana engkau ingin doa ini pergi. And then learn to discern. When you do that every day. Dan engkau harus mempertimbangkannya ketika engkau melakukannya Let's setiap say you hari. do it every day with fasting. Kalau engkau lakukan itu setiap hari dengan berpuasa, Then the senses of the spirit will begin to open up. maka indera dari Roh Kudus itu akan mulai terbuka. The spiritual atmosphere will begin to touch your spirit. Maka suasana rohani itu akan mulai menyentuh rohmu. The things of God will slowly come out. Maka hal-hal dari Allah itu akan mulai keluar. Starting when it come out, it has no meaning. Pada mulanya ketika itu keluar, tidak ada artinya. And you get confused. Dan engkau mulai bingung. Because you're just starting. Karena engkau baru mulai. But you keep going, don't be confused. Tapi engkau terus lakukan, jangan bingung. Consistency is the key. Every day. Konsistensi itu adalah kuncinya setiap hari. Every day worship. Setiap Every day. hari menyembahan. Must be radical. Harus radikal. You must, if you give 1 hour every day, 1 hour. Kalau engkau sediakan 1 jam setiap hari 1 jam. Make sure you be in the presence of God. Pastikan engkau ada dalam hadirat Guard your Tuhan. mind. Concentrate on Jesus. Kuasai pikiranmu, berkonsentrasilah kepada Yesus. Learn to pray in the spirit. Belajar untuk berdoa dalam roh. Amos, what do you mean by pray in the spirit? Pak Amos, apa yang kau maksud dengan berdoa dalam roh? You can pray from your heart Engkau bisa without words, engkau bisa berdoa dari hatimu tanpa kata-kata, but you can also pray with tongues. tapi engkau juga bisa berdoa dalam bahasa roh. So when you pray in the tongues, is praying in the spirit, but your mind be focused on God. Jadi ketika engkau berdoa dalam bahasa roh, pikiranmu juga harus fokus kepada Tuhan. Don't allow negative thoughts to come in. Push it away. Push it away. Jangan izinkan pikiran negatif itu datang, terus tolak. Slowly you will begin to see visions. Perlahan-lahan engkau akan mulai melihat visi. You begin to hear voices. Engkau mulai mendengar suara. And then start writing it down. Dan engkau harus mulai mencatatnya. Starting may look very confusing. Ketika mulai nampak membingungkan, But we will help you and teach you. tetapi itu akan terus memimpin engkau dan mengajari Slowly engkau. become very clear. Lama-kelamaan akan jadi And jelas. then you see God speaking to you over different situations. Dan kau akan mulai melihat Tuhan berbicara kepadamu melalui banyak situasi. I stop here. Saya akan berhenti di sini.